reflux, ya, gastroesophagus, ya, irritable, ya, bowel syndrome, dan lain sebagainya. Nah, kondisi inflamasi pada saluran pernapasan atas, ya, itu bisa juga gangguan seperti ulcer mulut, ya, esofagitis, ya, gastritis, ya, bahkan juga bisa terjadi infeksi, ya, infeksi gastrointestinal kronis maupun juga gangguan konstipasi. Ini juga merupakan beberapa gangguan sistem pencernaan. Nah, untuk perawatannya, ya, itu biasanya kita akan membahas tentang defisiensi pencernaan dan anoreksia, intoleransi dan alergi makanan, tukak lambung, terus kemudian penyakit inflamasi pada saluran pencernaan bawah seperti Crohn disease dan ulcerative colitis dan diverticulitis. Ya. Nah, uh, untuk perhatian khusus ya di sini terkait sistem pencernaan itu ada kondisi malnutrisi dan malabsorpsi parah, ya, bahkan sampai ke kanker lambung atau juga kerusakan empedu dan kanker saluran empedu. Nah, nanti kita akan membahas tentang herbal apa yang bisa digunakan pada gangguan sistem pencernaan. Nah, kita awali dulu ya, kita refresh sebentar apa sih saluran pencernaan itu meliputi apa saja ya dan lain sebagainya. Nah, ini kita refresh sebentar terkait patofisiologi dari gangguan sistem pencernaan ya atau saluran. Bagian-bagian saluran pencernaan ini bisa dilihat dari gambar ini ya. Ada paring ya, ada saluran esofagus ya, makanan itu nanti melalui mulut, kemudian nanti ditelan ya, masuk ke dalam esofagus, kemudian nanti akan dikelola oleh lambung ya, ini lambung. Perut, bagian perut stomach ya, ada pankreas, ada ductus pankreatis ya, dan liver hati ya, bahkan nanti juga akan diproses dalam usus ya, baik usus besar maupun usus halus, kemudian nanti proses ampas ya yang nantinya akan dibuang ya dalam bentuk feses ya melalui rektum. Nah, ini adalah saluran pencernaan di mana salurannya itu panjang ya, yang digunakan untuk memecah dan memproses makanan ya, mengabsorpsi nutrien dan mengeluarkan sisa makanan, itu tadi mengeluarkannya lewat rektum. Nah, proses saluran pencernaan yang sangat panjang tersebut itu diatur oleh saraf ya, saraf ganglia maupun neurohormon ini ya saling terintegrasi yang sifatnya desentralisasi. Nah, kemudian dalam saluran pencernaan itu tadi ya, dalam rangkaian saluran pencernaan yang sangat panjang itu kita ada proses absorpsi, sekresi dan mobilitas ya, di mana makanan yang masuk itu memicu mobilitas pergerakan usus ya dan refleks sekremotor ya. Sebagian air dan elektrolit ya yang terabsorpsi bersama makanan itu dikembalikan ke lumen. Nah, fungsi motilitas dan sekresi ini seringkali diregulasi secara bersamaan. Nah, makanya di sini seperti herbal karminatif ya, seperti herbal karminatif ini mengurangi ya, fungsinya itu mengurangi mobilitas dan aktivitas sekresi asam lambung ya, khususnya ini pada tanaman jahe ya atau herbal jahe ya, ini untuk meningkatkan aktivitas absorpsi. Sedangkan herbal yang mengandung senyawa pahit ya, kolagokum maupun laktatif ini juga bisa meningkatkan motilitas dan aktivitas sekresi. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses ya gangguan saluran pencernaan atau proses saluran pencernaan ya, baik itu absorpsi, sekresi maupun mobilitas. Di situ herbal yang salah satunya berfungsi atau berperan dalam proses saluran pencernaan itu adalah ada herbal karminatif dan herbal yang mengandung senyawa pahit ya, kolagokum maupun laktatif. Nah, kemudian ini masih dalam proses saluran pencernaan ya, di mana produk bakteri atau antigen ini memicu adanya aktivasi sistem imunitas pada lumen ya, sehingga
terjadi rangkaian kejadian yang berkaitan dengan pelepasan mediator inflamasi sehingga meningkatkan motilitas dan aktivitas sekresi saluran pencernaan. Ya, akibatnya terjadi kontraksi kuat otot saluran pencernaan dan diare. Nah, ini biasanya terjadi pada keracunan makanan dan infeksi saluran pencernaan. Ya, ini ya prosesnya. Jadi adanya antigen yang memicu adanya aktivasi sistem imunitas pada usus, kemudian terjadi kejadian yang berkaitan dengan pelepasan mediator inflamasi yang menyebabkan meningkatnya motilitas pergerakan aktivitas sekresi saluran pencernaan, kemudian dari sekresi atau pergerakan usus itu akan menyebabkan kontraksi yang kuat dalam otot saluran pencernaan. Kalau kontraksinya terlalu kuat, otomatis bisa menimbulkan diare, ya begitu. Ini biasanya proses ini terjadi pada saat pasien tersebut mengalami keracunan makanan maupun infeksi saluran pencernaan. Oke, kemudian untuk aktivitas lambung itu sendiri, apa yang terjadi dalam aktivitas lambung ya, di mana lambung itu fungsinya adalah untuk menyimpan makanan yang telah dikunyah. Ya. Jadi produksi asam lambung itu normalnya menyesuaikan dari kemampuan duodenum untuk menetralkannya. Ya, jadi kalau kita posisi sedang sakit, posisi sedang tertekan, stres dan lain sebagainya, pasti akan banyak produksi asam lambungnya. Ya, nah bagaimana kemampuan duodenum itu untuk menetralkannya? Nah itu adalah aktivitas dari pertahanan tubuh yang berada pada organ lambung. Nah, jadi selain itu juga kecepatan pengosongan lambung juga berkaitan dengan perlindungan struktur dan fungsi intestinal. Itu adalah gambaran bagaimana aktivitas lambung kita ya dalam tubuh kita. Nah, kemudian mediator kimia aktivitas pencernaan. Ya, ini ada apa saja yang ada di dalam tubuh yang dia fungsinya sebagai atau membantu aktivitas pencernaan. Nah, ini ada senyawa kimia seperti atau serotonin, ya, noradrenalin, ya, kolesistokinin, ya, gastrin. Nah, ini fungsinya apa? Dari mediator kimia ini terkait dengan perannya sebagai membantu aktivitas pencernaan, ya, seperti serotonin. Ini fungsinya dia memediasi refleks emetik, ya, dia ada peran pada saat kita timbul gejala mual, muntah. Nah, itu ternyata hormon yang berperan dalam aktivitas tersebut adalah serotonin. Nah, di sini bisa kita contohkan herbalnya yaitu jahe, ya. Jahe ini dia bisa sebagai antagonis reseptor 5-HT3 yang digunakan untuk mengurangi muntah akibat misal pada kemoterapi kanker, ya, atau pada kasus-kasus yang lainnya yang timbul gejala muntah atau bahkan mual, ya. Ini salah satunya adalah jahe. Kemudian ada juga mediator kimia yang berperan dalam aktivitas pencernaan, ya. Ini selain serotonin ada noradrenalin, ya. Nah, noradrenalin ini fungsinya adalah menekan transmisi kolinergik dan merangsang kontraksi non kolinergik. Nah, nanti dibuka lagi farmakologi tentang sistem saraf otonom dan saraf pusat, ya. Nanti bisa dibuka lagi. Apa itu bedanya kolinergik dengan non kolinergik, terus pekerjaannya seperti apa, pada organ yang mana, itu nanti dibuka lagi, nyambung dengan patofisiologi, ya, terkait dengan gangguan sistem pencernaan, ya, karena ini adalah sistem saraf, ya. Nah, di sini untuk mediator kimia noradrenalin, ya, itu contohnya seperti pada herbal cabe yang mengandung capsaicin, ya, capsaicin ini ternyata bisa berfungsi untuk menurunkan motilitas dan aktivitas sekretomotor saluran pencernaan melalui iritasi mukosa lokal. Ya, ternyata bisa untuk merangsang produksi noradrenalin, ya,
sehingga kerja dari capsaicin ini dia bisa menurunkan mobilitas dan aktivitas sekretomotor saluran pencernaan melalui iritasi mukosa lokal. Kemudian ada mediator kimia kolesistokinin. Nah, kolesistokinin ini adalah suatu hormon untuk mencerna protein dan lemak melalui stimulasi sekresi pankreas, kontraksi kandung empedu, dan pengaturan pengosongan lambung. Nah, biasanya hormon ini dirangsang oleh herbal yang rasanya itu pahit, cenderung rasanya pahit. Nah, itu bisa menghasilkan atau memproduksi hormon kolesistokinin ini yang fungsinya untuk mencerna protein dan lemak. Jadi mengubah protein dan lemak itu menjadi metabolisme sehingga bisa diserap oleh tubuh, ya, bisa berfungsi oleh tubuh terutama dalam aktivitas sistem pencernaan. Kemudian mediator kimia yang lain ada gastrin, ya. Gastrin ini fungsinya adalah merangsang peningkatan sekresi asam lambung dan pepsin. Ya, jadi ada beberapa ya jenis mediator kimia yang berperan terhadap aktivitas pencernaan. Kemudian ini adalah gambaran flora normal yang ada di dalam sistem pencernaan. Ya, ternyata sistem pencernaan kita juga punya flora normal. Ya, ini ada di lambung ada Lactobacillus, Candida, Streptococcus, Helicobacter pylori, Streptococcus, ya, di usus ini ada Streptococcus, Lactobacillus, ya. Mereka itu berperan sebenarnya, tetapi mereka juga bisa jadi jahat, ya, ketika tidak seimbang, ya, di dalam tubuhnya mengalami ketidakseimbangan metabolisme. Nah, di sini misal ada E. coli, Enterococcus faecalis, Bacteroides disstationis, ya, ini fungsinya adalah flora normal yang ada di dalam saluran pencernaan khususnya, ini fungsinya melindungi usus dari serangan bakteri patogen. Ya, jadi dia juga bisa berperan aktif, tapi dia juga bisa berubah jahat. Ya, jadi dia punya dua kepribadian, dia bisa berubah jadi baik, dia bisa berubah jadi jahat. Nah, ketika tubuh itu kita mengalami imunitas yang baik, keseimbangan cairan yang baik, ya, dan flora normalnya seimbang, ya otomatis bakteri ini dia fungsinya baik. Nah, itu mempunyai fungsi melindungi usus dari serangan bakteri patogen melalui apa? Ya, melalui modifikasi sistem empedu, stimulasi peristaltik, induksi respon imun, dan kompetisi substrat. Ya, itu adalah fungsi dari beberapa flora normal yang baik, ya. Sedangkan ada juga bakteri anaerob yang membantu pencernaan sekunder dan menurunkan intestinal transit time. Nah, ini juga ada beberapa bakteri anaerob. Nah, flora normal itu sendiri juga berfungsi untuk mengurangi respon tubuh terhadap antigen dari makanan melalui pengurangan penyerapan lewat mukosa. Itu adalah beberapa gambaran dan peran fungsi dari flora normal yang ada di dalam tubuh pada sistem pencernaan. Kemudian populasi flora normal itu tergantung pada makanan, ya, misal seperti laktosa dan protein ini pada bayi, ya, sedangkan gula ini pada dewasa. Makanya harus diatur, ya, antara jumlah laktosa dan protein khususnya pada bayi dan glukosa pada orang dewasa. Nah, antibiotik, ya, ini juga sangat berpengaruh pada flora normal. Makanya ketika kita menggunakan antibiotik sembarangan, tidak sesuai dosis, tidak sesuai indikasi, otomatis akan mempengaruhi terhadap flora normal yang ada di dalam tubuh kita. Makanya kenapa kok kita harus, ya, memberikan konseling kepada pasien ketika pasien itu minum antibiotik, karena antibiotik itu tidak sembarangan diminum, ya, tidak seperti obat-obat seperti paracetamol, ya, dan lain sebagainya yang kiranya itu bisa diminum ketika pasien itu sakit. Nah, kalau antibiotik ini kita harus memilihkan, ya,
antibiotik yang tepat yang digunakan pada pasien dengan infeksi tertentu. Otomatis jangan sampai malah mengganggu flora normal yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian ini ada jenis tanaman ya, Artemisia absinthium, Marsdenia dan bawang putih. Ya, ini juga mempunyai fungsi yang baik, yaitu membantu memulihkan kondisi flora normal melalui perbaikan fungsi hepar dan empedu. Bila digunakan dengan bersamaan ya, dengan diet tinggi serat maupun rendah gula sederhana, itu bisa sangat membantu memulihkan ya kondisi flora normal akibat ketidakseimbangan yang ada di dalam tubuh. Nah, ini juga ada fruktooligosakarida ya, yang terdapat dalam suatu tumbuhan yang berfungsi sebagai prebiotik. Nah, fungsinya adalah membantu kolonisasi flora normal di tubuh kita. Ya, contohnya ini ada cinara, ya, daun artichok, dan urginea, ya, squil. Ya, ini adalah salah satu contoh tanaman yang mengandung fruktooligosakarida yang berfungsi sebagai prebiotik. Ya. Jadi kenapa kok kita baik ketika kita rajin minum atau sering minum prebiotik? Nah, itu akan membantu menseimbangkan flora normal yang ada di dalam tubuh kita. Ya, makanya minum Yakult ya atau jenis yogurt ya itu baik untuk kesehatan kita, terutama untuk keseimbangan flora normal yang ada di dalam tubuh kita. Ya, itu. Oke, kemudian ini adalah dasar farmakologi untuk terapi herbal di saluran pencernaan. Ya, fungsinya terutama dalam hal farmakologi ya untuk terapi herbal di saluran pencernaan adalah yang pertama sebagai sumber refleks enterik. Ya, sebagai sumber refleks enterik ini adalah dengan memodifikasi sistem vagal ya, mempengaruhi pengaturan lambung dan paru-paru. Kemudian yang kedua juga berfungsi sebagai organ endokrin ya, yang membantu aktivitas pencernaan, mengatur sekresi insulin, glukagon, somatostatin, gastrin, ya, kolesistikinin ya dan lain sebagainya yang terkait dengan produksi mediator kimia yang berperan dalam aktivitas pencernaan ya. Kemudian juga bisa sebagai bagian dari sistem neurohormon yang umum, yaitu menghubungkan status pencernaan dengan emosi. Ya, itu tadi ketika kita banyak tekanan, stres dan lain sebagainya itu juga akan mempengaruhi sistem neurohormon yang ada di dalam tubuh kita. Ya, itu ada hubungannya dengan juga gangguan saluran sistem pencernaan. Kemudian fungsi yang lain adalah sebagai area tubuh dengan aktivitas imunologi tertinggi, ya. Bisa juga sebagai rute akses potensial berbagai patogen, yaitu seperti fecal oral disease, ya. Bisa juga fungsinya sebagai penentu kadar glukosa darah, ya. Sebagai bagian dari sirkulasi enterohepatik, ya, sebagai organ eliminasi utama tubuh, ya, juga bisa sebagai rumah dari berbagai simbion dan organisme parasit. Itu adalah beberapa dasar farmakologi untuk menentukan atau untuk terapi herbal di saluran pencernaan. Nah, yang pertama adalah kita bahas serat dan bruk laksatif. Ya, ini yang fungsinya sebagai serat dan laksatif, yaitu ada herbal, contohnya ada linum, ya, linseed, ya, ada plantago ovata, ya, ada psyllium, ya, atau biji dan kulit biji psyllium, ya, ini bisa digunakan untuk kondisi gangguan konstipasi, ya, inflammatory bowel disease, ya, gangguan gula darah termasuk diabetes, kondisi dispeptik dan inflamasi lambung, kemudian penggunaan tradisional untuk penumpukan cairan dan obesitas, ya ini bisa digunakan. Sedangkan tanaman ini kontraindikasi pada pasien yang menderita anemia defisiensi besi, osteoporosis, dan malnutrisi kronis. Nah, penggunaannya bisa dalam bentuk serbuk, bisa dimasukkan dalam kapsul yang diminum bersama dengan makanan. Nah, ini adalah beberapa contoh. Nanti kalian bisa cari jurnal-jurnal terbaru terkait dengan tanaman-tanaman yang mengganggu, yang bisa digunakan untuk gangguan saluran sistem pencernaan.
Emetik, ya, sebagai emetik ini herbalnya ada Cepailis ya, atau Ipekak, ada Urginea, ya, Squil, di mana emetik ini digunakan untuk mengeluarkan racun ya sebagai pilihan pertama pada infeksi bronkitis maupun saluran pencernaan, juga digunakan pada keracunan empedu. Nah, untuk herbal ini yang berfungsi sebagai emetik itu kontraindikasi jika digunakan pada keracunan kondisi koma dan konvulsi, ya, keracunan akibat produk petroleum dan bahan-bahan korosif lainnya. Nah, penggunaannya bisa dalam bentuk sirup, ya, ini untuk anti emetik. Kemudian mucilago, ya, pernah dengar ya di istilah komdis, ya, itu ada mucilago. Apa itu mucilago, ya? Nah, herbal yang berfungsi sebagai mucilago di sini ada Altea, marshmallow, ya, ulmus, ya, plantago mayor, plantain, ya, lanceolata, ya, simbitum, comfrey, ya, tussilago, ada chondrus, ada lobaria, ada verbascum. Nah, indikasi mucilago di sini itu adalah bisa digunakan pada kondisi dispeptik, ya, terutama yang disertai hiperasiditas, ya, ada penyakit inflamasi seperti pada kondisi reflux esofagitis, gastritis, ya, tukak lambung, enteritis, ileitis maupun kolitis. Bisa juga digunakan pada pasien batuk kering, ya. Secara topikal juga bisa digunakan pada kasus lesi yang meradang atau pruritus. Ya, ini mucilago ini bisa digunakan untuk selain gangguan sistem pencernaan juga bisa digunakan untuk batuk kering maupun secara topikal pada kasus inflamasi. Nah, mucilago ini kontraindikasi ya jika diberikan pada bronkial kongestif dan kondisi kataral. Penggunaannya bisa dalam bentuk kapsul, ya. Sebelum makan ini bisa digunakan untuk gangguan di lambung dan usus. Setelah makan ini untuk reflux esofagitis atau sesuai kapan saja biasanya untuk ekspektoran, ya, ini mucilago. Ya, kemudian ada saponin, ya. Saponin ini juga bisa digunakan untuk gangguan sistem pencernaan, ya. Herbalnya ada contohnya salah satunya ada primula, ada akar manis, ipekak, senega, ya, dan klapet. Nah, indikasinya untuk saponin ini bisa digunakan untuk kongesti bronkial, gangguan pencernaan, ya. Bisa juga untuk modulator hormonal, ya. Tapi kontraindikasi secara topikal pada luka terbuka, kolik atau malabsorpsi lemak dan defisiensi vitamin D, E, dan K. Untuk penggunaan saponin itu bisa sebelum makan pada pasien yang sensitif, ya, tidak untuk penggunaan jangka panjang. Ini untuk saponin, ya. Kemudian tanin. Nah, ini tanin biasanya terdapat dalam teh, ya, atau herbal yang lain, ya. Contohnya ada hama melis, ada quercus, ya, ada agrimonia, ada geranium, ada acacia catechu, ada polygonum, ya. Nah, ini indikasi tanin adalah untuk inflamasi saluran pencernaan atas, ya, diare, ya, ini pada kasus diare yang terjadi setelah inflamasi saluran pencernaan, atau bahkan juga bisa digunakan secara topikal untuk luka terbuka yang bernanah, ya, seperti misal pada kasus hemoroid atau luka bakar ringan. Tetapi tanin ini kontraindikasi, ya, diberikan pada konstipasi, anemia, dan malnutrisi. Nah, penggunaan tanin ini biasanya diminum setelah makan, ya, penggunaan jangka panjang dengan dosis besar tidak disarankan. Jadi harus dalam dosis yang kecil atau di bawah dosis standar. Kemudian herbal pungen atau penghangat tubuh, ya, ini ada contohnya ada cabai, jahe, wasabi, ya, serta kunyit. Ya, ini indikasinya adalah untuk dispepsia kongestif, ya, mual muntah, kolik, diare, ya, kongestif bronkial, gangguan sirkulasi periferal. Secara topikal juga bisa untuk nyeri otot dan sendi, juga inflamasi subdermal, ya, dan bisa juga untuk mengatasi kondisi tubuh yang dingin, ya, atau misal kedinginan, ya, misal seperti jahe, ya, pada kondisi dingin itu bisa menghangatkan tubuh. Nah,
herbal pungen ini dia kontraindikasi jika digunakan bersama obat-obat yang memiliki indeks terapi sempit ya, misal seperti digoxin ya, obat-obat asma ya, teofilin ya, itu kan tergolong obat-obat yang memiliki indeks terapi sempit ya. Jadi harus hati-hati penggunaannya ketika diminum bersamaan dengan obat-obat yang memiliki indeks terapi sempit. Selain itu juga kontraindikasi pada kondisi hiperasiditas dan reflux gastroesofagal ya, juga pada pasien hepatitis ya, pada kondisi nefritis kronis ini juga herbal pungen ini ya, salah satunya herbal ini itu kontraindikasi. Nah, penggunaannya bisa digunakan untuk jangka panjang ya. Oke. Kemudian ada herbal aromatis ya. Herbal aromatis ini contohnya ada salah satunya kabulaga, jinten hitam ya, adas manis, adas, kayu manis, lengkuas, pala. Nah, ini indikasinya adalah untuk kolik dan kembung, irritable bowel disease atau IBD, dispepsia kongestif ya, kongestif bronchial dan juga bisa digunakan untuk meningkatkan metabolisme dan proses pencernaan ya, seperti infeksi kronis ya atau bahkan radang pada saluran pencernaan atau radang pada lambung. Tetapi herbal aromatis ini juga kontraindikasi ya pada kasus gastroesophageal reflux ya. Penggunaannya bisa sebelum makan, juga bisa digunakan untuk jangka panjang. Kemudian ada antispasmodik volatil ya. Di sini contoh herbalnya ada chamomile, mint, parsley, ya, timi ya. Ini indikasinya bisa untuk kasus dispepsia, ya, kolik dan kembung, ya, irritable bowel disease, gastritis, ya. Secara tradisional juga bisa untuk mengatasi demam maupun kecemasan saraf. Ya. Jadi kayak ansietas ya ini bisa digunakan antispasmodik. Misal pada nyeri pada dismenor ya ketika wanita sedang datang bulan ya ini juga bisa menggunakan antispasmodik ya. Misal menggunakan herbal ya, misal dengan aromaterapi chamomile atau mint ya atau bahkan timi ya itu juga bisa mengurangi kolik ya atau eh, apa ya, kram pada bagian perut ya atau lambung. Tetapi antispasmodik ini juga kontraindikasi pada kejadian keracunan lambung dan usus. Ya, tidak boleh diberikan pada saat ada pasien yang dia mengalami keracunan lambung dan usus itu tidak boleh diberikan antispasmodik. Ya. Penggunaan ini bisa sebelum makan, bisa juga digunakan dalam jangka panjang. Ya. Kemudian ada resin. Ya, resin ini contohnya herbalnya ada calendula ya atau marigold, dorema, ammoniakum dan merica ya atau beberi. Ya, merica atau beberi. Nah, indikasi resin ini dia digunakan pada radang mulut ya, tenggorokan, saluran pencernaan bagian atas ya, bisa juga pada kasus limfodenopati maupun infeksi yang berulang. Ya, untuk penggunaannya ya karena tidak larut dalam air sehingga diminum dalam bentuk tinktur ya. Jadi dibuat tinktur ini untuk resin ya. Ya, ini untuk penggunaan jangka panjangnya tidak disarankan ya. Ada laksatif antraquinon. Nah, ini ada laksatif antraquinon ya. Ini herbalnya ada lidah buaya, ada daun sena, ketepeng Cina ya, kaskada, frangula, rubab ya. Nah, ini indikasinya untuk konstipasi atonik atau untuk juga penumpukan cairan dan obesitas ya. Laksatif antraquinon ini dia kontraindikasi pada kasus konstipasi akibat iritasi usus besar, ya, bowel disease, ya, bahkan diare. Penggunaannya bisa diminum saat makan malam, ya. Jadi pada malam hari supaya nanti paginya dia bisa BAB, ya itu diharapkannya. Jadi untuk laksatif itu baiknya diminum pada saat malam hari, ya. Herbal pahit. Nah, herbal pahit ini ada
herbal, contohnya ada gentian, kantauri, wormwood, ya, dandelion, ya, blackroot. Ya, ini eh, herbal pahit atau herbal yang rasanya pahit itu biasanya untuk nafsu makan. Ya, misal ada pasien yang nafsu makannya hilang, ya, kita bisa coba dengan herbal pahit, dengan rebusan, ya, air rebusan herbal yang rasanya pahit, ya. Atau bisa juga untuk pasien gangguan liver, empedu, ya, gangguan gula darah, ya, gastritis kronis, ya, atau tukak lambung, atau intoleransi dan alergi makanan. Ya, ini juga untuk terapi. Misal ada pasien yang alergi makanan, ya, seafood, ya, atau misal makanan yang lainnya, ya. Nah, itu bisa diterapi dengan rutin minum herbal pahit, ya. Itu juga bisa untuk mengurangi alergi makanan. Selain itu juga bisa untuk mengatasi demam atau jaundice, ya. Jaundice itu kayak penyakit kuning, ya, akibat gangguan liver, ya. Itu juga bisa untuk mengatasi ini. Sedangkan herbal pahit ini kontraindikasi jika diberikan pada tukak khusus halus, ya. Penggunaannya bisa dibuat tinktur, ya, dengan konsentrasi 5 sampai 10%, ya, bisa digunakan untuk jangka panjang. Ini untuk herbal pahit, ya. Nah, kita masuk, ya, ke fitoterapi untuk gangguan sistem pencernaan. Nah, ini tadi adalah beberapa istilah, ya, seperti antispasmodik, laksatif, ya. Itu adalah beberapa efek farmakologi, ya, yang kiranya tadi yang saya jelaskan adalah ada beberapa contoh herbal atau yang bisa untuk mengatasi atau bisa berperan sebagai laksatif, ya, maupun antispasmodik dan lain sebagainya. Nah, ini kita masuk ke inti fitoterapi untuk gangguan sistem pencernaan. Nah, ini saya contohkan ada 6, ya. Nanti kita bahas ada untuk tukak mulut, ada untuk dispepsia dan reflux gastroesofagal, anoreksia, ya, ini anoreksia itu nafsu makan hilang, ya, mual, ya, tukak lambung dan tukak duodenum. Ya. Yang pertama adalah tukak mulut, ya, atau Taus ulceration. Ya, ini kayak sariawan, ya, kayak sariawan. Nah, ini adalah di mana kondisi tukak superficial pada mulut yang biasanya berulang, ya. Terjadinya penyakit ini itu berulang ketika sistem imun tubuh turun, ya, ketika tubuh sedang sakit itu biasanya muncul tukak mulut. Ketika tubuh banyak pikiran, stres dan lain sebagainya itu juga bisa terjadi munculnya tukak mulut. Nah, penyebabnya ya ini, ya, tadi ada ketidakseimbangan flora normal dalam mulut atau bahkan pada penggunaan gigi palsu atau kawat gigi, ya, itu juga bisa stres, ya, imunitas turun, ya, itu bisa. Nah, tujuan terapinya untuk apa? Ya, untuk mempercepat penyembuhan tukak dan memperbaiki ketidakseimbangan yang ada. Dengan cara apa? Ya, mengurangi stres, memperbaiki diet, makanan dengan banyak makan sayur, buah-buahan, ya, terutama vitamin C, ya. Terus juga menjaga higienis mulut, ya, membersihkan mulut, kumur-kumur dengan eh, mouthwash, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh, ya, fitoterapi tukak mulut. Nanti kalian bisa cari sendiri jurnal, ya, untuk tambahan, ya, untuk fitoterapi atau farmakoterapi herbal pada gangguan sistem pencernaan. Nah, ini saya contohkan untuk tukak mulut ada akar manis, ya. Akar manis ini dia bisa berfungsi sebagai antiinflamasi dan soothing, ya. Kemudian ada echinacea, ya, ini untuk memperkuat imunitas, ya, merangsang saliva, ya, kelenjar ludah, ya. Kemudian juga bisa sebagai antiinflamasi. Ada mir, ini bisa sebagai antiseptik dan antiinflamasi. Propolis, ya, ternyata seperti propolis itu ketika ada sariawan bisa dioleskan, ya, pada tukak mulut atau pada saat pasien tersebut sariawan. Kalian bisa merekomendasikan propolis. Ini bisa untuk menyembuhkan luka sebagai antiinflamasi, juga bisa sebagai antiseptik dan anestesi lokal, ya, misalkan sakit, nyeri itu bisa sebagai
penghilang rasa sakit. Kemudian ada pipermetisticum atau kapha. Ini dia berfungsi sebagai anestesi lokal untuk menghilangkan rasa sakit. Ada kalendula. Kalendula ini juga bisa sebagai antiseptik, antiinflamasi, ya bisa juga untuk penyembuh luka ya. Terus kemudian reum palmatum ya, rubab ini ada antiseptik, antiinflamasi, astringen ya dan bisa juga untuk menyembuhkan luka. Ya, ini ada studi kasus tentang tukak mulut ya. Misal ada Nyonya X, seorang pasien wanita berumur 42 tahun, menderita tukak mulut selama 30 tahun. Semua giginya telah dicabut pada usia 15 tahun karena pengapuran. Nyonya X selalu merasa khawatir dan sulit untuk bersantai. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan pada kasus ini? Ya, misal ada beberapa pengobatan ya, ada yang untuk diminum, ada yang dioleskan pada tukak, dan ada juga untuk berkumur ya. Nah ini untuk diminum kita bisa gunakan akar manis, echinacea, propolis, dan valeriana officinalis dengan perbandingan ya ini yang bisa dilihat ya dengan kita buat 100 mili ya 100 mili. Nah, jadi dosisnya sekali minum adalah 5 mili. Ya, diminum dengan air 3 kali sehari. Sedangkan untuk yang dioles itu bisa dengan campuran propolis sama kalendula dengan perbandingan ini ya, dibuat 100 mili. Nah, untuk berkumurnya bisa dengan campuran yogurt dan air ya secara teratur digunakan untuk kumur-kumur ya. Jadi bisa dengan cara kita merekomendasikan obat herbal itu pada pasien jika pasien tersebut menderita tukak mulut atau sejenis sariawan ya begitu. Nah, secara topikal ya itu juga bisa dibuat dengan bentuk tinktur ya ini. Ya. Resin yang ada dalam kalendula, mir, kava, dan propolis ini biasanya dia akan terambil jika dalam bentuk tinktur ya. Ini dia akan mengering ketika diaplikasikan, ya, menahan bahan aktif lain tetap melekat pada tukak sehingga terjadi kontak lebih lama. Makanya dioles ya. Jadi setelah 4 minggu pengobatan, ya tukak nyonya X ya, ini X ya, hanya kambuh 4 kali yang terjadi pada minggu pertama pengobatan, 4 minggu berikutnya terjadi 1 tukak, setahun kemudian tukak nyonya X ini tidak pernah kambuh lagi ya. Jadi harus rutin ya minum herbal tersebut dengan dosis yang lebih rendah 1 atau 2 kali sehari. Yaitu gambaran atau penyelesaian kasus pada tukak mulut nyonya X tersebut. Kemudian kita masuk ke fitoterapi dispepsia dan reflux gastroesofagal. Nah ini ada beberapa herbal ya seperti akar manis dan mucilago, ya ini siliperi elm dan marshmallows ini digunakan sebagai mukoprotektor yang dikonsumsi setelah makan dan sebelum tidur. Ada herbal pahit ya pada dosis rendah ini meningkatkan ton neosophageal sphincter ya dan memperbaiki pengosongan lambung. Nah ini ya pada dosis tinggi dapat meningkatkan asiditas lambung sehingga harus digunakan dengan hati-hati. Ada juga herbal karminatif dan minyak atsiri ini pada dosis tinggi ini bisa mengurangi ton esophageal sphincter. Ya ini pada dosis rendah bisa memperbaiki motilitas saluran pencernaan. Ada herbal antiinflamasi di mana bisa meringankan gejala dan mempercepat penyembuhan. Ini beberapa fitoterapi pada kasus dispepsia dan reflux gastroesophageal. Nah, ini ada studi kasus ya, ada seorang pasien wanita berumur 58 tahun, Nyonya S telah menderita heartburn selama 10 sampai 15 tahun. Selama ini Nyonya S menghindari konsumsi alkohol, gandum, ragi, beras dan merokok. Nyonya S pernah menggunakan slippery elm dan antasida sebelumnya. Nyonya S tidak suka akar manis. Ya, mungkin kita bisa
berikan formula herbal pada Nyonya S ini ya, seperti Passiflora incarnata 1:2, Matricaria chamomile, Filipendula ulmaria, dan Stellaria media, ya, sukus 25 mili. Ya, dibuat 100 mili dengan dosis 5 mili pemberian 3 kali sehari. Dalam waktu 4 minggu, ya, Nyonya S hanya sekali merasakan serangan headburn dan headburn Nyonya S hilang setelah 4 minggu berikutnya. Ini adalah studi kasus yang saya ambil dari beberapa pengalaman ya dari jurnal para penulis atau peneliti tentang fitoterapi. Ya. Kemudian anoreksia ya, anoreksia ini di mana fungsi sistem pencernaan bagian atas yang lemah ya. Penyebabnya bisa karena usia lanjut ya atau anemia ya, gejalanya stagnasi setelah makan, keberadaan makanan tak tercerna di feses, kembung, ya, intoleransi makanan berlemak, mual sehingga pasien tersebut itu jadi hilang nafsu makannya ya karena merasa di dalam tubuhnya itu penuh ya, kembung ya dan terasa mual. Nah, ini merupakan gejala dari banyak penyakit kronis. Nah, untuk fitoterapinya itu bisa menggunakan herbal pahit, ya ini untuk memperbaiki aspek-aspek dalam sistem pencernaan bagian atas, herbal aromatis ini untuk meningkatkan sekresi asam lambung, herbal pungen untuk stimulasi asam lambung, herbal koleretik ini untuk meningkatkan sekresi asam empedu, dan kolagogum untuk meningkatkan fungsi kantong empedu. Itu adalah beberapa fungsi dari fitoterapi pada kasus anoreksia. Kemudian ini untuk contoh formula fitoterapi anoreksia ada Gentiana lutea, Coleus forskolli, ada Singiber officinale. Ya, ini perbandingannya di mana diminum dosis 20 tetes atau 0,7 mili ya, diminum dengan air 20 menit sebelum makan. Ya, bila pasien mengalami iritasi setelah penggunaan, langsung herbal pahit itu harus dihentikan penggunaannya. Kemudian mual. Nah, ini biasanya mual itu gejala dari berbagai macam penyakit ya. Nah, untuk mengatasi atau meredakan mual itu bisa dengan menggunakan jahe, dengan daun mint ya, chamomile ya, balota nigra atau black horhorn, ada filipendula ya. Ini biasanya digunakan atau bisa digunakan juga untuk mual akibat motion sickness ya. Jadi herbalnya diminum 1 jam sebelum perjalanannya atau sebelum makan. Tukak lambung dan tukak duodenum. Nah, ini tukak dengan memperhatikan semua penyebab dan faktor yang memperburuk kondisi tersebut. Jadi untuk mengurangi sekresi asam lambung atau melindungi mukosa, meningkatkan kapasitas untuk menyembuhkan tukak. Nah, ini ada fitoterapinya, ada akar manis dan mucilago. Ini sebagai antiinflamasi ya, yang meningkatkan perlindungan mukosa. Ya, akar manis juga meningkatkan sekresi basa bikarbonat di pankreas ya, dikonsumsi sebelum makan. Ada herbal pahit ya, ini menguatkan membran mukosa lambung ya, tapi kontraindikasi tidak boleh diberikan pada tukak duodenum. Jadi hanya tukak lambung aja. Hydrastis canadensis atau golden seal ya, ini untuk memperbaiki membran mukosa dan memiliki aktivitas antibakteri. Ada propolis dan bawang putih segar ini sebagai antibakteri penyebab Helicobacter pylori. Ya, ada herbal immunomodulator ini mengaktifkan imunitas tubuh untuk memerangi H. pylori ya, penyebab diare atau disentri. Kemudian herbal astringen ya, ini untuk mempercepat penyembuhan luka dan meningkatkan mukoproteksi pada tukak. Ada herbal antiinflamasi ini menghentikan siklus tukak dan mempercepat penyembuhan luka. Ada herbal spasmolitik dan carminatif ini meningkatkan mobilitas pencernaan. Serta ada filipendula ya, yang fungsinya menormalkan aktivitas asam lambung. Contoh formula untuk tukak lambung ini ada Phoenicillum vulgar, ada Filipendula ulmaria, ada akar manis, chamomile, Gentiana lutea, echinacea, dan Calendula officinalis dibuat 100 ml. Dengan dosis sekali minum itu 5 ml, diminum dengan air 3 kali sehari sebelum makan, disertai dengan 1 sendok makan serbuk Siperi elm sebelum makan, dan 1 tablet Hydrastis 500 mg setelah makan. Nah, ini ya, ini adalah contoh formula untuk tukak lambung.
Kemudian ya, mungkin sudah ya, hanya itu gambaran dari beberapa herbal ya atau fitoterapi untuk gangguan pada sistem pencernaan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, nanti selebihnya saya berikan